Pernahkah Anda melihat orang-orang yang menjalani hidup seolah tak ada yang bisa menyentuh mereka? Hari yang buruk di kantor, mereka tidak goyah. Seseorang meremehkan mereka, mereka bahkan tidak berkedip. Hidup melemparkan berbagai masalah, dan mereka terus berjalan, seolah itu bukan masalah besar. Sementara itu, sebagian besar dari kita mudah sekali goyah karena hal-hal kecil, sebuah pesan singkat yang aneh, seseorang yang menyerobot di lalu lintas, atau komentar acak di dunia maya. Dan tiba-tiba, suasana hati kita hancur. Kita memikirkan segalanya secara berlebihan, dan merasa seolah-olah kita tidak punya kendali atas perasaan kita. Tapi inilah kebenarannya, Anda punya kendali. Anda hanya belum diajarkan cara menggunakannya. Orang-orang yang tetap tenang dan tidak terganggu itu, mereka telah mempelajari sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang telah dipahami oleh para filsuf Stoa sejak ribuan tahun lalu. Ketika Anda berhenti membiarkan dunia luar menentukan perasaan Anda di dalam, Anda menjadi bebas, Anda menjadi kuat, Anda menjadi tak tersentuh. Dan itulah yang akan kita bahas di video ini. Bagaimana cara berhenti peduli pada hal-hal yang tidak pantas mendapatkan energi Anda. Bagaimana berhenti bereaksi dan mulai hidup dengan kedamaian sejati. Jika itu terdengar seperti yang Anda butuhkan, ada satu hal kecil yang bisa Anda lakukan, dan itu sangat membantu kami untuk terus berkarya. Cukup tekan tombol subscribe, gratis. Dan itu sangat berarti bagi kami di channel Hidup Stoik. Sekarang mari kita mulai. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir betapa banyak hal yang mengganggu Anda sebenarnya tidak nyata? Setidaknya tidak nyata seperti yang Anda bayangkan. Anda tidak bereaksi terhadap dunia. Anda bereaksi terhadap makna yang Anda berikan pada dunia. Sebuah tatapan, nada bicara, atau balasan pesan yang tertunda. Bukan peristiwanya yang menyakiti Anda, melainkan cerita yang Anda lekatkan padanya. Para filsuf Stoa mengatakannya dengan jelas, bukan hal-hal yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal tersebut. Ini bukan sekadar filosofi, ini adalah psikologi, jauh sebelum psikologi memiliki nama. Katakanlah Anda sedang di gym. Seseorang melirik Anda dan cemberut. Seketika pikiran Anda bekerja. Apakah mereka menghakimiku? Apakah karena penampilanku? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Padahal mungkin saja mereka sedang mengalami hari yang buruk. Mungkin mereka bahkan tidak melihat Anda. Namun dalam hitungan detik, Anda sudah terjebak dalam spiral pikiran. Hanya karena sebuah asumsi, sebuah cerita yang Anda bangun dari udara kosong. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Inilah yang terjadi. Sebagian besar dari kita tidak melihat dunia dengan jernih. Kita melihatnya melalui kabut yang terbuat dari luka masa lalu, penolakan di masa lalu, dan ketakutan yang tidak pernah kita hadapi. Jika hati Anda pernah hancur, Anda melihat cinta melalui kecurigaan. Jika Anda sering dikritik, Anda mendengar penghakiman dalam setiap komentar netral. Ketika Anda melihat dunia melalui kacamata yang retak, segalanya terasa personal, bahkan ketika sebenarnya tidak. Sokrates berkata, hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Ini bukan tentang pelajaran filsafat di kelas. Ini tentang mengambil tanggung jawab atas kacamata yang Anda pakai. Karena sampai Anda melakukannya, Anda akan tetap terjebak dalam siklus reaksi, di mana setiap hal kecil terasa seperti ancaman. Dunia mungkin menyenggol, tapi hanya Anda yang memutuskan apakah itu menyakitkan. Otak Anda hanya menjalankan program lama. Ia melihat sesuatu, memberinya label, lalu bereaksi secara otomatis. Tapi, bagaimana jika Anda bisa menulis ulang program itu? Bagaimana jika alih-alih bereaksi,
Anda mengambil jeda. Ruang kecil antara stimulus dan respons. Disitulah kekuatan sejati Anda berada. Aristoteles pernah berkata, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah kepada orang yang tepat, dengan kadar yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidak mudah. Kutipan itu adalah kunci kecerdasan emosional. Ini bukan tentang menekan emosi, ini tentang memilih bagaimana dan kapan membiarkannya mengalir. Secara sadar, bukan kompulsif. Sekarang mari kita bicara tentang sistem di sekitar kita. Dunia modern dibangun untuk membuat Anda tetap reaktif. Pikirkan tentang ini. Algoritma media sosial tidak menghargai ketenangan. Mereka menghargai kemarahan, konflik, dan perbandingan. Anda terus menggulir. Dan tiba-tiba Anda merasa hidup Anda tidak cukup. Anda merasa tertinggal. Anda merasa kehilangan sesuatu. Emosi itulah yang membuat Anda terus terpikat. Kemudian, industri pemasaran. Mereka menjual masalah kepada Anda terlebih dahulu, lalu menawarkan solusinya. Anda terlalu tua, terlalu muda, terlalu pendiam, terlalu berisik. Anda tidak cukup baik, kecuali jika Anda membeli ini. Reaktivitas emosional Anda bukanlah sekadar kelemahan, itu adalah model keuntungan bagi mereka. Semakin mudah Anda terpicu, semakin mudah Anda dimanipulasi. Sekarang, bayangkan ada sebuah panel kontrol raksasa di dada Anda. Setiap tombolnya berlabel rasa tidak aman, amarah, takut, cemburu, rasa bersalah. Dan semua orang di sekitar Anda tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Seseorang menekan tombol rasa tidak aman, dan boom, Anda hancur. Seseorang menekan tombol amarah, dan tiba-tiba Anda berteriak. Sekarang, bayangkan Anda mencabut panel kontrol itu sepenuhnya. Bayangkan seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, dan Anda hanya diam. Anda tidak bereaksi. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak perlu membalas. Anda bahkan tidak merasakannya dengan cara yang sama. Itu bukan ketidakpedulian. Itu adalah kekuatan. Ketika Anda berhenti merasa perlu untuk bereaksi, Anda mendapatkan kebebasan yang tidak pernah dirasakan kebanyakan orang. Anda tidak lagi terlalu memikirkan balasan pesan. Anda tidak lagi menganggap hal-hal yang bukan tentang Anda sebagai serangan pribadi. Anda menjadi stabil, seperti batu karang di tengah badai. Orang-orang mulai memperhatikan, bukan karena Anda berisik, tetapi karena kedamaian Anda tidak tergoyahkan. Dan ya, beberapa orang mungkin akan menyebut Anda dingin. Biarkan saja. Apa yang tidak mereka pahami adalah, apa yang terlihat seperti ketidakpedulian sebenarnya adalah disiplin. Itu adalah Anda yang memilih untuk tidak membagikan ketenangan pikiran Anda seolah-olah itu gratis. Jadi tidak. Anda tidak menjadi tidak berperasaan karena tidak bereaksi. Anda hanya sudah selesai membiarkan orang lain mempermainkan dunia batin Anda. Anda telah mencabut panelnya. Anda telah mengambil kembali kendali. Dan di dunia yang kecanduan kekacauan, ketenangan semacam itu adalah sebuah kekuatan super. Kaum Stoa punya kata untuk ini, apatheia. Bukan apati dalam arti modern, yaitu tidak peduli, tetapi sebuah keadaan ketenangan batin, di mana jiwa Anda tidak tersentuh oleh kekacauan. Bagaimana cara membangunnya? Langkah pertama, amati, jangan serap. Ketika Anda masuk ke dalam situasi yang tegang, sadari ketegangan itu tanpa membiarkannya masuk ke dalam diri Anda. Katakan pada diri sendiri, oke, mereka sedang mengalami sesuatu, tapi jangan jadikan itu masalah Anda. Langkah kedua, kuasai kekuatan jeda dan keheningan. Ketika seseorang menyerang Anda, ambil jeda. Tarik napas. Tahan keheningan itu.
Bukan karena Anda takut, tetapi karena Anda memegang kendali. Jeda itu adalah kekuatan Anda untuk membatalkan reaksi otomatis. Langkah ketiga, kelaparkan drama. Drama memakan perhatian Anda. Gosip hanya menyebar ketika orang memakan umpannya. Pertengkaran hanya meledak ketika kedua belah pihak terus menyalakan api. Ketika Anda berhenti memberi mereka energi, ketika Anda berhenti memberi makan binatang itu, ia akan kelaparan dan akhirnya mati. Ini tidak mudah, terutama di dunia yang menghargai reaksi emosional. Tapi perhatian semacam itu kosong dan hanya sesaat. Orang-orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang tenang, mereka yang tidak dikuasai oleh setiap opini, hinaan, atau kemunduran kecil. Menjadi tidak terganggu bukan berarti Anda menjadi dingin atau jauh. Itu berarti Anda telah bertumbuh. Anda telah mencapai titik di mana Anda tahu bahwa kedamaian Anda terlalu mahal untuk diberikan begitu saja. Anda menyadari tidak setiap situasi pantas mendapatkan energi Anda. Tidak setiap argumen membutuhkan suara Anda. Tidak setiap hinaan pantas mendapat tanggapan. Beberapa hal hanyalah kebisingan. Dan ketika Anda berhenti menari mengikuti kekacauan, kekacauan itu mulai memudar. Anda tidak lagi bertarung dalam pertempuran yang bukan milik Anda. Anda berhenti membuktikan sesuatu kepada orang yang tidak akan pernah berubah pikiran. Anda mulai menginvestasikan energi untuk membangun diri sendiri. Anda menjadi orang yang tidak hanya melewati badai, Anda adalah ketenangan di tengah badai itu. Stoisisme tidak meminta Anda untuk mengabaikan hidup. Ia meminta Anda untuk menguasai respons Anda terhadapnya. Dan begitu Anda melakukannya, begitu Anda berhenti membiarkan segalanya mempengaruhi Anda, saat itulah Anda akhirnya mulai hidup dengan cara Anda sendiri. Ketika Anda berhenti membiarkan dunia mengendalikan reaksi Anda tidak menjadi lebih dingin, Anda menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih kuat. Itulah jenis kekuatan hening yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun dari Anda, dan sekali Anda merasakannya, tidak akan ada jalan untuk kembali.